Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel Mau Nonton. Kali ini kita akan membahas film bergenre komedi. Film ini menceritakan sosok Hitler yang seolah-olah kembali ke dunia dengan keadaan yang jauh lebih baik dari tahun 1944 saat Perang Dunia II. Keterkejutan Hitler yang tahu bahwa dia berada pada 8 Oktober 2014 membuat dirinya bingung. Ketertarikannya menjadi pemimpin dunia masih membara, apalagi semua orang mengira bahwa dia adalah replikasi dari Hitler. Hal itu tidak menjadi masalah baginya. Dalam kisah ini, Hitler bertemu dengan Fabian Sawatzki. Kita panggil aja Bian, seorang jurnalis TV swasta. Hitler melakukan strategi propaganda dengan jalur TV, membuat sejarah hiburan ke level yang baru. Pada 23 Oktober 2014, Hitler baru terbangun dari tidurnya. Suasana sekelilingnya membuatnya bingung tanpa suara senapan ataupun pesawat tempur yang melintas. Yang terdengar hanyalah kicauan burung. Sesaat kemudian, sebuah bola plastik menggelinding ke arahnya. Dengan kepala yang masih pusing, Hitler mencoba bangun. 3 orang bocah sudah berdiri di belakangnya. Hitler lalu menanyakan Martin Bormann yang merupakan kanselir Nazi. Namun ketiga orang anak ini tidak mengerti siapa yang dimaksud Hitler. Kemudian ketiganya dipanggil karena proses syuting masih berlanjut. Seorang jurnalis TV swasta bernama Bian tidak menyadari keberadaan Hitler yang tertangkap oleh kameranya. Masih kebingungan, Hitler berjalan menyeberangi jalan raya. Dia nyaris ia tertabrak kendaraan, hingga ia sampai ke gerbang Brandenburg yang kini sudah menjadi taman wisata. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, Hitler menanyakan jalan menuju kantor kanselir. Namun orang-orang ini malah menjadikan Hitler sebagai objek yang menarik untuk dipotret. Selang beberapa saat terlihat ibu-ibu yang nampak familiar saat Hitler mendekat. Anak si ibu itu pun menangis dan ibu itu lalu menyemprot mata Hitler. Semprotan cairan itu membuat Hitler kesulitan untuk melihat dengan jelas. Hitler lalu mendekati kios pinggiran dan mengambil sebuah koran harian. Ia tertuju pada tanggal yang berlangsung, yaitu 23 Oktober 2014. Saat pemilik kios menegur Hitler, tiba-tiba Hitler jatuh. Ketika Hitler tersadar dari pingsan, ia menduga kalau dirinya telah diculik. Dan mencurigai bahwa dinas rahasia musuh telah menciptakan dunia baru yang nampak seperti dunia paralel untuk mengelabuhi dan menangkapnya. Mulai ketakutan, Hitler pun menyerah dengan mengangkat kedua tangannya. Si pemilik kios tertawa melihat tingkah Hitler dan menduga kalau Hitler sedang syuting film dokumenter. Hitler menanggapi kalau penampilannya sehari-hari memang seperti itu dan memperkenalkan dirinya adalah Hitler. Lagi-lagi si pemilik kios beranggapan kalau dia sedang bergurau. Hitler mulai menggali informasi melalui setiap koran yang dibacanya. Pada sebuah koran yang menampilkan dirinya, ia mengetahui kalau orang-orang mengira dirinya telah lama mati. Sehingga banyak bermunculan tokoh amatir yang memperagakan kepribadiannya. Kekecewaan pun muncul dalam dirinya setelah ia mengetahui kalau Jerman telah dipimpin oleh seorang wanita canggung. Dan pergantian nama negara yang ia perjuangkan menjadi Republik Federal. Sementara itu, sebuah perusahaan TV swasta sedang mengadakan rapat pemilihan direktur baru yang jatuh kepada seorang wanita bernama Bellini. Di mana itu membuat Chris yang sudah bertahun-tahun menjabat sebagai wakil direktur merasa tak dipercayai untuk menjadi direktur. Ia kemudian menemui Bian dan memberikan surat pemecatan dengan alasan untuk menghemat pengeluaran. Bian berusaha menawarkan materi barunya yang berpotensi akan menjadi berita utama, yaitu harapan anak-anak Yahudi untuk meningkatkan skill bola mereka sementara ayah mereka pecandu alkohol. Sayangnya pemecatan tetap dilakukan. Bian nampak bersedih dengan terus memandangi video yang terakhir direkamnya. Tiba-tiba pandangan ibunya tertuju pada sosok dalam video yang terlihat seperti Hitler. Penasaran, Bian pun berencana untuk mencari Hitler di pusat kota Berlin. Kembali ke kios pinggiran. Si pemilik kios menyuruh Hitler untuk mengeluarkan sebuah rak diiringi dengan keluhan. Kemarin aku menggerakkan batalion ke-12, sekarang aku memindahkan rak koran. Si pemilik kios mulai mencium bau aneh yang ternyata bersumber dari seragamnya Hitler. Hitler diminta untuk membawa pakaiannya ke jasa pencucian. Di tempat pertama, si tukang cuci menolak lantaran pakaian Hitler yang sudah sangat bau. Untungnya di tempat lain ada yang mau mencuci pakaian Hitler dan meminjamkan pakaian mereka kepadanya. Saat Hitler kembali, si pemilik kios bersemangat menyambut kedatangannya dan memberitahu kalau Bian telah mencarinya kemana-mana. Bian lalu memperkenalkan diri dan sedikit meniru cara Hitler berbicara.
Hitler lalu melanjutkan dengan membahas persekutuan antara Polandia dan Rumania untuk mengalahkan Jerman. Namun keduanya malah beranggapan bahwa Hitler pandai berakting. Bian kemudian berjanji akan membuatnya tenar selama berperan sebagai Hitler. Setelah itu, Bian bercerita kepada ibunya terkait pertemuannya dengan sosok yang benar-benar mirip dengan Hitler. Ia juga meminjam mobil ibunya untuk dipakai selama seminggu. Melihat mobil yang digunakan Bian, Hitler sempat khawatir. Karena sepertinya mobil tersebut tidak layak dibawa ke medan tempur. Selama bersama Hitler, Bian mulai merekam video dokumentasi terkait keberadaan Hitler dan menunjukkan media TV untuk menayangkannya. Kecanggihan teknologi TV membuat Hitler takjub. Ia kemudian berinisiatif untuk menjadikan TV sebagai media propaganda. Berlanjut di mana Hitler mulai melakukan eksperimen sosial. Dengan lontaran pertanyaan-pertanyaan terkait politik, demokrasi, dan sistem pemerintahan yang diterapkan di Jerman. Eksperimen tersebut bukan hanya ditujukan kepada orang awam, namun juga kalangan ningrat. Seusai itu mereka mendatangi peternakan anjing. Saat Bian mewawancarai pemilik peternakan, Hitler malah dibuat sibuk oleh serangan anjing kecil. Di kondisi berbeda, ketika Bian menghubungi Chris bahwa ia sedang membuat film dan meminta bantuan sokongan dana. Akan tetapi Chris malah mematikan ponselnya. Sementara itu, Hitler kembali berulah, yaitu memecahkan kaca mobil ibunya Bian. Semakin pusing, Bian sedikit kesal karena mereka tidak mempunyai uang lagi. Hitler pun memutuskan untuk membuka jasa pelukis. Setiap orang yang dilukis Hitler hanya tertawa terbahak-bahak saking indahnya lukisan Hitler. Hari demi hari berlalu, Fabian dan Hitler telah berjumpa dengan banyak orang. Kehadiran Hitler mendapat sambutan yang baik dari setiap orang yang mereka jumpai. Bian kemudian memberanikan diri mendatangi Chris dan memperkenalkan Hitler. Saat Chris mengajak Bian untuk bicara empat mata, Hitler malah memasuki ruangan meeting. Di ruangan ini, Hitler mengutarakan gagasannya terkait bangsa Jerman ke depan. Orang-orang yang ada di situ hanya tertawa melihat gaya bicara Hitler. Direktur Bellini tertarik dengan kepribadian Hitler dan akan menempatkan Hitler ke sebuah acara TV komedi. Saat itu juga Bian kembali diperbolehkan untuk bekerja. Chris lalu menunjukkan ruangan kekaisaran baru Hitler dengan bantuan sekretaris Strohmeyer. Strohmeyer membimbing Hitler untuk belajar mengoperasikan komputer dan memperkenalkan internet yang akan membuatnya terhubung dengan dunia. Berlanjut ke sebuah acara TV komedi, di mana seorang aktor berperan sebagai Presiden Amerika berkulit hitam, dan beberapa orang wanita Muslim untuk menggambarkan situasi politik saat ini. Kemudian acara selanjutnya diisi oleh Hitler. Semua penonton awalnya terdiam melihat sosok Hitler yang berseragam lengkap. Setelah beberapa menit, Hitler pun mulai berbicara terkait siaran-siaran sampah yang ditampilkan di TV dan berjanji akan terus berjuang melawan TV yang berpotensi pada pengaruh buruk. Pernyataan Hitler tersebut membuat penonton bertepuk tangan. Seusai acara itu, beberapa penonton meminta tanda tangan Hitler. Seorang komedian yang tidak nyaman dengan keberadaan Hitler mulai mengamuk yang membuat dirinya harus diseret keluar. Bellini dan Chris akhirnya memutuskan untuk menayangkan Hitler di semua acara TV. Bahkan beberapa YouTuber pun mempublis keberadaan Hitler, yang membuatnya semakin terkenal. Popularitasnya itu dijadikan sebagai kesempatan emas untuk mengubah sistem pemerintahan di Jerman. Ia kemudian mendatangi Ketua Umum Partai Nasional Demokrat dan menanyakan terkait mobilitas produk dan warga Polandia di Jerman. Tidak mendapat jawaban yang memuaskan, Hitler pun meluapkan amarahnya. Sementara itu, Direktur Bellini didatangi oleh jaksa dan polisi, yang menyampaikan keluhan dari beberapa pihak atas pernyataan-pernyataan Hitler yang mengandung ujaran kebencian. Namun mereka tetap mengizinkan penayangan acara Hitler. Menyikapi hal itu, Berlin kemudian berbicara empat mata dengan Hitler, dan meminta agar Hitler menceritakan latar belakangnya, untuk memastikan bahwa mereka tidak berurusan dengan Hitler yang sebenarnya. Akan tetapi setiap kali Hitler menjawab, jawabannya itu selalu dianggap lelucon. Di sisi lain, Strohmeyer memberitahu Chris terkait permintaan ganti rugi atas kematian anjing kecil yang pernah ditembak Hitler saat pembuatan film bersama Bian. Hingga pada sebuah acara TV di mana Hitler tengah diwawancarai, si pewawancara kemudian memperlihatkan rekaman video penembakan terhadap anjing kecil. Kemunculan video tersebut dilatar belakangi oleh Chris yang bermaksud untuk menggeser Bellini dari jabatannya.
Dan Bellini pun dipecat dari jabatannya. Kemudian digantikan oleh Chris. Sedangkan Hitler dan Bian kembali ke rumah ibunya Bian. Di sini Hitler menulis sebuah buku terkait awal mula terjebaknya ia di tahun 2014. Bian lalu meminta Bellini untuk kembali membuat film yang diadaptasi dari buku Hitler. Singkat cerita, Hitler kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat Jerman melalui buku yang ia tulis. Ia juga memberikan sumbangan terhadap perlindungan hewan untuk menebus kesalahannya. Di saat bersamaan, Chris dibuat pusing oleh penurunan rating TV mereka. Kemudian seorang staf mengajukan agar sebaiknya mengambil alih pembuatan film baru Hitler yang diadaptasi dari kisah Hitler sendiri. Tanpa menunda, Chris akhirnya mendatangi lokasi syuting yang dimaksud. Ia mendekati seorang pria yang diduganya itu Bian dan ternyata itu orang lain yang memakai topeng siliken. Saat syuting berlangsung, Chris lalu bernegosiasi dengan Bian untuk menayangkan film yang sedang mereka buat dengan bayaran yang cukup menggiurkan. Berlanjut ke rumah Tromeyer, di mana Bian memberitahu tawaran dari Chris. Tiba-tiba, neneknya Tromeyer menoleh saat mendengar suara Hitler. Si nenek rupanya masih mengingat bahwa itu adalah Hitler. Ia kemudian mengungkapkan bagaimana kejamnya Hitler saat memimpin Nazi Jerman. Saat perjalanan kembali, Bian mulai kepikiran dengan ucapan neneknya Tromeyer. Ia lalu meminta Hitler untuk berhenti memerankan karakter Hitler yang sebenarnya selain demi kepentingan syuting film. Berpindah pada proses adegan syuting, di mana awal mula Hitler terbangun di tahun 2014. Pria yang berperan sebagai Bian kemudian bertanya apa yang sebelumnya terjadi sehingga Hitler terbangun di tempat itu. Hitler sendiri juga merasa bingung. Ia lalu meninggalkan lokasi syuting. Dia dihadang oleh dua orang preman yang kemudian menghajarnya. Schwein! Hitler babak belur dan dirawat di rumah sakit. Bellini memberitahu bahwa pelakunya adalah preman Nazi amatir. Sementara Bian kembali mengamati video awal mula munculnya Hitler. Ia menemukan gumpalan asap tepat di mana Hitler terbangun. Penasaran, ia pun mendatangi tempat itu. Dan ternyata tempat itu adalah lokasi sejarah bunker Nazi. Bergegas ia pergi ke rumah sakit untuk mencari Hitler. Namun Hitler sudah dipulangkan. Bian pun mengatakan kepada Bellini kalau pria yang mereka duga hanya memerankan karakter Hitler, ternyata dia Hitler yang sebenarnya. Bian terus mencari Hitler. Dan ketika ketemu, seketika pistolnya mengarah kepada Hitler. Disertai ucapan, "Kau membodohi orang-orang dengan propagandamu." Hitler pun menjawab bahwa rakyat tidak tertipu oleh propaganda, melainkan secara sadar memilihnya sebagai pemimpin. Tidak peduli dengan itu, Bian pun menembaknya. Hitler terjatuh dari atas gedung. Anehnya, saat Bian melihat ke bawah, tiba-tiba Hitler sudah berdiri di belakangnya, sembari berkata, "Kau tidak bisa menyingkirkanku. Aku adalah bagian dari kalian semua." Di scene ini saya tertipu. Ternyata ini adalah proses syuting yang berlangsung. Setelah mengakhiri syuting film terbarunya, Hitler bersama rekan-rekan mengenang jasa-jasa Bian yang baru saja meninggal. Tidak diketahui bagaimana Fabian meninggal.